Oke semuanya, perkenalkan nama saya Yakobus Octavianus Socaya Putra dari kelas TIJ angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 332. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penjadwalan ya atau scheduling proses. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan round robin scheduling. Kita langsung saja. Dan ini judulnya round robin scheduling. Dan di sini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pengertian, dimulai dari pengertian apa sih itu round robin secara umum, dan juga mungkin saya akan berikan pengertian mengenai apa sih itu proses penjadwalan dan fungsinya untuk apa ya. Jadi supaya kita tidak hanya mengetahui round robin itu seperti apa gitu, tapi kita juga tahu bahasannya yaitu tentang penjadwalan proses itu sendiri itu seperti apa. Dan di sini yang kedua adalah cara kerja. Di sini akan saya jelaskan gimana caranya round robin itu bekerja. Dan yang ketiga ini adalah ilustrasi. Jadi tidak hanya penjelasan secara tulisan, tetapi sedikit saya kasih ilustrasi. Semoga kita bisa lebih memahaminya dengan lebih jelas. Dan yang terakhir itu adalah contoh dalam tabel. Dan di sini saya memakai Gantt chart ya, nanti saya bahas. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian dulu ya. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, penjadwalan sendiri ini tugasnya adalah untuk memutuskan proses yang sedang berjalan, dan yang kedua adalah kapan dan selama berapa lama proses itu akan berjalan. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Hal ini dilakukan dengan melakukan switch CPU di antara proses-proses, sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Jadi teman-teman, penjadwalan proses di sini itu berfungsi untuk memecah sistem operasi yang dilakukan oleh si komputer ini supaya komputernya itu lebih produktif dan supaya tentu performanya itu sangat baik. Kan kita tidak mungkin ya menjalankan semua proses itu benar-benar secara bersamaan. Itu pasti akan membuat komputer kita mungkin lemot atau mungkin bahkan bisa rusak, teman-teman. Makanya di sini ada yang namanya teknologi penjadwalan proses. Jadi ini untuk menentukan gitu kira-kira mana dulu sih proses yang harus kita jalankan, dan dialah yang membagi-bagi tugas supaya nanti itu komputer itu nggak berat-berat banget gitu menjalankan perintah yang user atau mungkin pengguna suruh gitu ya. Nah, di sini ada sasaran utama penjadwalan. Ada 6 ya. Ada adil, yang pertama fairness, mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama. Tidak boleh ada yang mengalami starvation. Di sini itu sistem operasi tadi, khususnya penjadwalan proses, itu supaya proses setiap program gitu ya, berjalan dengan waktu yang sudah ditentukan yang sama gitu. Dan tidak ada yang melebihi proses yang seharusnya gitu. Makanya di sini disebut adil. Jadi semua itu kebagian jatah waktu yang sama. Lalu seperti yang saya bilang tadi ada efisiensi ya. Dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Pemroses diusahakan sibuk. CPU utilization maksimum. Di sini ini untuk supaya komputer tadi itu tidak berat ya teman-teman. Jadi bisa menjalankan sebuah proses itu dengan maksimal karena prosesnya terbagi-bagi dan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Response time interaktif ini yang ketiga.
waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal response time. Dan yang keempat, waiting time waktu nyata. Di sini adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemproses atau bisa disebut dengan CPU. Bisa juga disebut dengan event response time. Lalu ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Lalu ada throughput, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Nah, round robin ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan ya atau scheduling pada CPU, di mana semua proses ini itu akan dijalankan oleh algoritma yang akan dieksekusi secara cyclic, teman-teman. Cyclic ini maksudnya adalah secara bersiklus. Jadi tidak semuanya itu dijalankan sekaligus dalam waktu yang sama, tetapi secara siklus, secara bergantian, secara ya beraturan atau memiliki alur gitu ya. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan lagi ke dalam antrian proses yang paling belakang. Dan kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari gigi yang paling depan. Jadi di sini round robin scheduling ini memberikan waktu kepada proses ini yang sama. Nah, kalau waktunya ini yang udah ditentukan ini sudah tercapai, proses ini itu mau selesai, mau nggak selesai, pokoknya waktunya sudah habis ya udah dihentikan. Dan kalau prosesnya ini memang sudah berakhir, dan waktunya juga udah berakhir, berarti kan sudah selesai. Tapi kalau ada proses yang masih berjalan nih, masih butuh waktu banyak, tapi ternyata waktunya sudah habis gitu ya, nanti akan dialihkan ke antrian berikutnya lagi. Jadi ibaratnya kita mengantri lagi, pokoknya sampai antriannya itu kelar, sampai selesai gitu ya. Karena di sini dia diberikan waktu setara teman-teman, jadi nggak ada yang boleh melewati batas waktu. Dan kalau memang masih perlu waktu tambahan nih karena nggak cukup, nanti akan diantrikan lagi ke belakang, nanti akan diproses lagi. Dan kalau masih nggak ada, masih belum bisa menyelesaikan lagi, sisanya diantrikan lagi ke belakang. Jadi benar-benar terpaku pada waktu yang sudah ditentukan, teman-teman. Dan round robin scheduling ini adalah salah satu algoritma yang sudah paling tua, mudah diterapkan, serta sederhana untuk digunakan. Hal tersebut yang menyebabkan round robin scheduling algorithm banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses multitasking. Selain itu, algoritma round robin ini juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Selain itu, untuk menjalankan suatu proses, round robin scheduling ini juga dapat digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman, round robin ini ternyata tidak mempunyai prioritas. Jadi mau yang kebutuhannya mendadak, mau yang kebutuhannya rendah, mau kebutuhannya tinggi, semua itu bisa dijalankan dengan pemberian waktu yang sama, teman-teman. Jadi tidak ada yang dominan di antara proses-proses ini tadi. Oke, penjadwalan round robin ini bersifat preemptif. Artinya adalah sistem operasi ini dapat menghentikan eksekusi suatu proses yang sedang berjalan dan beralih ke proses lain jika telah mencapai batas waktu tertentu, yang disebut dengan time quantum atau time slice.
sistem akan melakukan preemption atau penghentian secara paksa terhadap proses yang sudah berjalan untuk memberikan kesempatan eksekusi kepada proses lain dalam antrian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalaupun proses yang sudah dijalankan itu belum selesai, namun waktunya yang sudah diberikan sudah habis, nanti akan diberhentikan secara paksa. Tapi tenang aja, nanti akan dijalankan lagi sesuai dengan antriannya. Jadi memang dihentikan, cuma nanti akan dijalankan sesuai antrian, teman-teman. Dalam skenario round robin, setiap proses diberikan waktu eksekusi yang terbatas. Dan jika proses tersebut belum selesai, pada saat time quantum berakhir, sistem akan menghentikan proses tersebut dan melanjutkan dengan proses berikutnya dalam antrian. Proses yang dihentikan kemudian akan kembali di antrian dan mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi kembali setelah proses-proses lainnya mendapatkan giliran. Preemptive scheduling itu adalah penjadwalan yang bersifat preemptif yang membantu meningkatkan responsivitas sistem terhadap perubahan dalam keadaan proses, namun juga dapat mengakibatkan overheat karena adanya beralih konteks yang terjadi ketika sistem itu berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Oke, dan yang kedua ini adalah cara kerja. Seperti yang telah dijelaskan, algoritma round robin scheduling ini bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu dengan adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya kepada gigi terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, proses-proses ini akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan, serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan itu terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya konteks switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Tadi bisa disimpulkan ya teman-teman, jadi round robin ini itu tidak menggunakan aturan prioritas. Jadi semua itu prioritasnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan diberikan waktu yang terbatas. Mau nggak mau, kalau prosesnya itu masih membutuhkan waktu, tapi waktunya itu udah habis, nanti dia akan diantrikan lagi. Jadi di sini terdapat sebuah proses antrian gitu. Jadi diantrikan. Apa sih yang diantrikan? Ya permintaan-permintaan kita gitu. Diantrikan pada algoritma ini untuk nanti dijalankan secara satu persatu, dimulai dari urutan yang paling depan tentu. Baik, yang ketiga adalah ilustrasi. Di sini ilustrasi, seperti ini. Jadi bisa dilihat ada proses 1, proses 2, proses 3, 4, 5, 6, sampai 8. Di sini itu menerapkan konsep tadi pembagian waktu secara adil atau slice. Di sini dia membaginya menjadi 2 unit, 2 unit, 2 unit, pokoknya semuanya sama. Pembagian waktunya sama, tidak ada yang diprioritaskan. Dan nanti misalkan dari proses 1 ini kan ada 3 time units ya. Sedangkan dia itu mendapatkan 2 unit saja gitu.
Nah, sisanya itu nanti akan diantrikan lagi pokoknya diantrikan lagi di urutan paling belakang gitu. Dan di sini contoh dalam tabel, saya menggunakan tabel Gantt chart ya dari PowerPoint text dosen saya. Di sini adalah kita bisa lihat proses ID dan juga burst time. Di sini ada proses 1, itu membutuhkan waktu 24, proses 2 membutuhkan waktu 3, proses 3 membutuhkan waktunya 3. Sedangkan kita diberikan waktu itu 4. Jadi kita mungkin agak susah memahaminya dengan seperti ini. Jadi saya akan gunakan analogi aja ya. Jadi ibaratkan nih, ada sebuah desa yang terkena bencana alam yaitu kekeringan. Lalu pemerintah itu datang memberikan bantuan berupa air bersih. Nah, masing-masing itu hanya boleh membawa 4 botol. Kita anggap aja time quantumnya ini 4 botol. Time quantumnya ini 4 milisecond, maksudnya 4 botol maksimal yang diperbolehkan gitu ya teman-teman. Sehingga para pengungsi-pengungsi ini dapat mendapatkan air bersih gitu ya. Pokoknya jatahnya 4 saja sekali antrian. Dan pemerintahnya ini ngomong, ayo antri gitu untuk mendapatkan air bersih. Nah, akhirnya ngantri nih. Dan anggap aja yang antri ini cuma ada 3 orang. P1, P2, P3. Nah, P1 ini orangnya cukup serakah ya. Dia itu membawa 24 botol. Sedangkan harus ya setiap antrian itu punyanya jatah maksimal itu 4 galon. 4 botol sekali ngambil. Tapi orang ini membawa 24. Jadi, kita lihat di bawah sini Gantt chart-nya dimulai dari 0. Proses 1 di sini, karena dia membawa 24 dan jatahnya itu harusnya 4, otomatis orang ini tuh diperbolehkan ngambil 4 galon dulu dong. Ya kan? Makanya di sini 0 ke 4. Ada 4 galon. 4 botol, sorry. Nah, dia kan bawa 24 botol lah. Sedangkan dia dapat jatah 4 botol sekali ngambil. Berarti kan masih ada 20 botol kosong tersisa yang dia bawa dong. Nah, terus kemana nih? Nah, kita bisa lihat di tabel sini, dia bawa ngantri lagi nih. Tuh, P1, 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 P1. Dia ngantri lagi di belakang. Lanjut yang kedua. Oh, ternyata yang kedua ini cuma bawa 3 botol. Sedangkan jatahnya ini 4 botol. Berarti ya udah, prosesnya ini memakan waktu 3. Karena 3 botol. Jadi dari 4 ke 7. Lalu orang ketiga ini juga bawa 3 botol. Ya udah, karena jatahnya maksimal 4 botol dan dia hanya bawa 3 botol. Jadi prosesnya ya hanya 3, 7 ke 10. Ini orang ketiga. Nah, baru nih P1, 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 P1 ini kenapa? Orang tadi yang pertama yang bawa 24 botol itu ngantri lagi. Jadi dia ngantri lagi untuk mengisi botol yang kurang tadi. Berarti ada 20 botol, dia isi nih 4 nih. Di proses ini dia ngisi 4. Berarti dia udah dapat 8 botol. Ngisi lagi dia 12 botol. Ngisi lagi 16. Ngisi lagi 20.
ngisi lagi 24. Jadi, setiap antrian itu orang cuman boleh ngambil 4 botol. Dan kalau kita membawa botol sama kayak orang P1 ini, lebih dari 4, ya dia ngantri lagi ke belakang. Tapi, yang didahulukan adalah proses orang kedua dan orang ketiga dulu gitu. Jadi proses pertama ini ditaruh lagi paling akhir. Pokoknya mau nggak mau jatahnya 4 ya 4 gitu. Kalau misalkan lebih, dia mau nggak mau yang ngantri lagi dong di belakang gitu. Masa sekaligus orang ini P1 ini kita langsung kasih terus 24 gitu kan. Kan nggak mungkin, sedangkan di sini nggak hanya dia sendiri loh, masih ada P2 dan P3. Oke, mungkin itu saja penjelasan round robin dari saya. Mohon maaf jika analoginya agak aneh dan tidak jelas, cuman ya seperti itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.